Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Safrian Putra dari Universitas Baitur Rahma, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Break Even Point, di mana Break Even Point ini merupakan tugas yang diamanahkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rina Febriani. Baik, apa itu BEP? BEP atau Break Even Point adalah kondisi jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total pengeluaran untuk keperluan produksi pada jangka waktu tertentu. Sederhananya, BEP atau Break Even Point adalah kondisi jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total pengeluaran untuk keperluan produksi pada jangka waktu tertentu. Dalam kondisi ini, suatu perusahaan sedang berada di titik BEP. Arti titik BEP adalah total pendapatan dan kerugian berada di posisi nol, atau kondisi suatu perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan juga keuntungan. Untuk mencapai titik BEP, suatu perusahaan harus dapat memperkirakan besaran pendapat atau besaran produksi yang harus mereka raih. Nantinya pendapatan yang dihasilkan harus dapat menutupi biaya tetap dan biaya variabel di suatu perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk dasar-dasar BEP. Perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangannya untuk periode selanjutnya dengan melihat hasil BEP yang dihasilkan dari penjualan. Oleh karena itu, para pengusaha perlu konsep dasar dalam penentuan break-even point. Seperti berikut. Elemen utama perhitungan BEP adalah biaya tetap dan biaya variabel. 2. Bila terjadi perubahan aktivitas produksi, nilai biaya tetap fixed cost akan tetap konstan. 3. Perubahan volume kapasitas produksi akan mempengaruhi nilai biaya variabel secara keseluruhan. 4. Harga jual per unit akan tetap selama periode analisis berlangsung, sehingga tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. 5. Menurut perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. 6. Perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk bila perusahaan memproduksi banyak produk, diperlukan persamaan hasil penjualan pada setiap produk. Baik, kita masuk ke tujuan BEP. Yang pertama, menentukan kapasitas produksi yang tersisa. Jika suatu perusahaan sedang berada dalam kondisi BEP, berarti jumlah pendapatan mereka sama dengan total pengeluaran yang dikeluarkan, dan perusahaan pun tidak sedang mengalami kerugian maupun keuntungan. Kedua, menentukan efisiensi kerja. Dengan mengetahui nilai BEP, perusahaan dapat menentukan langkah-langkah kerja yang lebih efisien untuk selanjutnya. Misalnya, untuk memaksimalkan produksi perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Ketiga, membantu dalam mengetahui perubahan pada nilai laba saat terjadi perubahan pada harga produk. Nilai BEP, biaya produk, dan pendapatan yang diperoleh memiliki hubungan yang paralel. Jadi, saat salah satu elemen tersebut ada yang mengalami peningkatan, maka elemen yang lainnya juga akan mengalami peningkatan. Dan begitu pula sebaliknya. Dan keempat, membantu perusahaan dalam melihat potensi keuntungan atau laba. Saat perusahaan telah mengetahui nilai break-even point, maka perusahaan tersebut juga sudah dapat mengantisipasi nilai kerugian saat penjualan mengalami penurunan. Setelah kita membahas mengenai tujuan, kita akan membahas mengenai elemen-elemen dalam BEP. Jadi yang pertama itu ada biaya tetap, fixed cost. Elemen yang pertama BEP adalah biaya tetap, fixed cost. Biaya tetap adalah biaya pokok yang selalu dikeluarkan perusahaan. Walaupun perusahaan tidak memproduksi barang sekalipun, contoh dari biaya tetap ini seperti biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan lainnya. Kedua, biaya variabel atau variable cost. Kebalikan dari biaya tetap. Nilai dari biaya variable cost akan mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Contoh dari variable cost seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, peralatan sekali pakai, dan lainnya. Ketiga, ada biaya campuran atau mixed cost. Mixed cost
adalah biaya gabungan antara biaya tetap dan variabel. Mixed cost memiliki nilai default yang wajib dibayarkan walaupun tidak ada aktivitas produksi. Akan tetapi pada saat produksi dilakukan, jumlahnya akan terus meningkat mengikuti output produksi. Contoh dari mixed cost seperti tagihan listrik, tagihan air, biaya biaya bensin biaya bensin kendaraan dan lainnya. Keempat, ada harga pokok penjualan (HPP). Terbentuknya elemen HPP atau harga pokok penjualan ini setelah semua biaya dijumlahkan. HPP merupakan harga murni yang nominalnya sama dengan BEP. Nilai laba di dalam HPP sama dengan 0. Selanjutnya yaitu margin laba. Margin laba adalah elemen yang wajib ditambahkan pada harga produk begitu BEP-nya sudah terhitung. Kita dapat menetapkan margin laba dengan nominal berapapun sesuai harga jual produk yang kita inginkan. Terdapat manfaat dari BEP ini yaitu yang pertama mengetahui biaya total produksi. Manfaat BP yang pertama untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi sejumlah barang. Ketika kita menghitung break-even point, otomatis akan menghitung sama biaya produksi, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabel. Dan manfaat yang kedua yaitu sebagai dasar perhitungan laba. Untuk mendapatkan harga jual yang menghasilkan laba, tentu kita perlu menghitung BEP ditambah dengan margin profit. Margin profit merupakan tolak ukur keuntungan atas setiap produk yang akan dijual. Yang ketiga, estimasi waktu balik modal. Pada umumnya suatu bisnis mengalami kerugian di awal berjalan. Hal ini dikarenakan brand awareness belum sepenuhnya terbangun. Maka dari itu, untuk mengetahui kapan kerugian ini terjadi, para pebisnis harus mengetahui banyak produk harus terjual sekaligus dalam periode tertentu. Bila kita tidak menghitung BEP, estimasi jumlah produk terjual tidak akan bisa dihitung, sehingga waktu penjualan produk tidak dapat diperkirakan. Manfaat yang keempat yaitu analisa profitabilitas bisnis. Manfaat break-even point yang terakhir untuk menganalisis bisnis apakah benar-benar dapat menghasilkan laba. Perhitungan BP ini menjadi dasar penentuan probabilitas bisnis. Baik, selanjutnya itu cara menghitung BEP. Jadi setelah kita mengetahui dari beberapa tujuan, elemen-elemen dasar dan manfaat. Cara menghitung BEP. Yang pertama, metode BEP per unit. Metode ini merupakan tolak ukur dari nominal biaya tetap yang kemudian dibagi dengan harga per unit setelah dikurangi biaya variabel. Metode BEP ini tepat digunakan untuk mengetahui kontribusi produk per unit terhadap pencapaian keuntungan atas penjualan produk. Rumus BEP per unit. BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi harga per unit dikurang variable cost per unit. Yang kedua, metode BEP per penjualan. Metode BEP ini dihitung berdasarkan fixed cost dibagi dengan selisih antara harga jual dan perbandingan variable cost dengan harga total. Rumus BEP per penjualan. BEP per penjualan sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang dalam kurung total variable cost dibagi harga total. Yang ketiga, metode BEP per biaya. Dengan menggunakan metode ini, BEP dihitung berdasarkan biaya pokok, dikurangi margin laba atau harga jual. Metode perhitungan ini paling sering digunakan karena rumusnya jauh lebih mudah. Rumus BEP per biaya. BEP per biaya sama dengan dalam kurung total fixed cost ditambah total variable cost dibagi total unit. Contoh soal BEP. Yang pertama, contoh soal BEP per unit.
Diketahui per bulan Juni 2021, operasional PT Lingkar Senja menghabiskan biaya tetap sebesar 150 juta untuk memproduksi 100.000 produk. Variable cost per unit adalah 60.000 dan harga per unit produk sebesar 100.000. Berapa BEP per unit? BEP per unit sama dengan 150 juta dibagi 100.000 dikurang 60.000 sama dengan 150 juta dibagi 100 dikurang 60.000 tadi, yaitu 40.000. Jadi hasilnya 3.750 rupiah. Maka BEP per unit PT Lingkar Senja per bulan Juni 2021 sebesar 3.750 rupiah. Selanjutnya, contoh BEP per penjualan. Diketahui per Juli 2022, Pak Rizal berhasil mendapatkan omset sebesar 100 juta rupiah. Pengeluaran biaya tetap sebesar 20 juta dan biaya variabel sebesar 40 juta. Berapa BEP per penjualan Pak Rizal? BEP per penjualan sama dengan 20 juta dibagi dalam kurung 1 dalam kurung 40 juta dibagi 100 juta. Sama dengan 20 juta dibagi dalam kurung 1 dikurang 0,4. 0,4 ini dapat dari pembagian 40 juta dibagi 100 juta. Jadi sama dengan 20 juta dibagi 0,6. Sama dengan 33.333.333 rupiah. Maka BEP per penjualan Pak Rizal bulan Juli 2021 sebesar 33.333.333 rupiah. Contoh soal BEP yang ketiga yaitu contoh BEP per biaya. Diketahui PT Lingkar Senja di bulan Agustus 2022 memproduksi 500 unit semen dengan biaya tetap sebesar 15 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 60.000 per unit semen. Berapa BEP per biaya yang didapat PT Lingkar Senja? Total variable cost sama dengan 60.000 rupiah dikali 500 unit. Hasilnya 30 juta rupiah. Diketahui BEP per biaya sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost dibagi total unit. Ini merupakan rumus dari penyelesaiannya. Jadi kita masukkan 15 juta rupiah fixed cost, total variable cost 30 juta rupiah dibagi total unit 500. Jadi hasilnya 45 juta hasil dari penjumlahan total fixed cost dan variable cost dibagi 500 total unit. Maka hasilnya 90.000 rupiah. Maka PEB per biaya PT Lingkar Senja pada bulan Agustus 2021 adalah 90.000 rupiah per unit. Jika bila PT Lingkar Senja ingin mendapatkan profit, harga semen per saknya harus lebih tinggi dari BEP yang dihasilkan. Itulah contoh-contoh dari penyelesaian soal-soal mengenai materi BEP, yaitu ada BEP per unit, ada BEP per penjualan, dan BEP per biaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Baik, akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.